ya di sini nih setahu saya gerbangnya. Dan masuk ke Victory itu adalah sudah termasuk pedesaan gitu loh. Jadi ya karena kita di sini nunut ya jangan buat seenaknya buang sampah atau meludah atau apa. Ini ngaruh Bu ya? Hah? Ngaruh ludah barang itu ngaruh. Ya kalau kita pas meludah gitu Pas ternyata lewat, ada orang pas lewat gimana? Kalau sekarang gini, kalau orang yang bisa tahu kita pas jalan terus ada orang meludah. Ya kalau seumpama orangnya nggak marahan ya nggak apa-apa. Kalau marah kan meludah seenaknya, ada orang jalan kan mesti seperti itu. Itu maksudnya dalam waktu kalau misalnya kita banyak orang kayak meludah lah, kita kan di sekeliling kita ini nggak tahu teman-teman semua ada itu loh maksudnya makhluk itu tadi. Jadi yang dimaksud Bu Haji seperti itu. Iya. Bu, Jadi, yang biasanya Bu Haji lihat itu ya kayak orang biasa gitu apa seperti apa ya? ya biasa Ya, bisa jalan ya Kak? ya kayak begini-begini Kayak kan. jalan-jalan gitu tadi Ya banyak biasa jalan. gini ya enggak ngawang mengambang Ya, tanda. ya kayak orang biasa seliwat-seliwat Ya gitu, teman-teman biasa semua. ya rame begitu. Malahan ada kayak apa kedai gitu. Ada apa kayak tabaitong gitu, warung-warung gitu zaman dulu gitu loh, kayak Yamja gitu loh. Jadi ya seperti itulah setahu saya, tapi ternyata ya enggak tahu lah, terus tergantung dari teman-teman percaya boleh, nggak percaya boleh. Memang Makanya di mana-mana pun ya ada. ya mungkin kan mungkin teman-teman yang suka lihat-lihat podcast yang horor kan banyak nih teman-teman yang bikin seperti itu. Kan ada yang cerita biasanya cuman kepalanya, cuman badannya atau juga Enggak. Kalau ini kalau Bu Haji ini ya kayak biasa itu teman-teman semua. Iya tuh. alhamdulillah ya, saya Mas, mulai ngeri-ngeri ya? dulu sampai mulai kecil sampai setua ini, saya belum pernah diliatin yang Aneh. mengerikan, Oh. yang aneh. Karena apa? Saya memang minta begini, ya Allah, saya diberi penglihatan yang seperti ini. Saya minta kalau yang diperlihatkan jangan yang mengerikan, karena saya ini takut, penakut gitu loh. Ya seperti itu. Jadi makanya kalaupun di Indonesia saya dilihatkan pocongan itu ya nggak mengerikan, ya cuman kelihatan putih gitu aja. aja. Tapi bagaimanapun juga ya ngeri gitu loh, ya kan. Bagaimanapun juga ya masih ada rasa kaget dan sebagainya, ada seperti itu. Siapa orang nggak kaget? Jangan bayangkan ya. Jangan Nanti- bayangkan teman-teman. Apalagi lihat podcast ini di malam hari. Jangan. Nanti kalian disuruh madam sama sernya disuruh bikinin mie nggak berani. Iya, Iya, Bu. jangan. Pernah terjadi di bawahnya itu, di bawah jembatan itu juga pernah terjadi. Waktu itu kami barusan sholat Idul Adha ya. Terus kami kan itu dulu kami sempat berbincang-bincang gitu. Semua sudah pada pulang gitu, sudah sepi kan. Terus kami padahal siang hari itu foto-foto di sana. Ketika foto itu di sebelah di tengah-tengah kami itu ada apa? Ada wanita rambut panjang, tapi di sebelah sini ada darah dan ada air mata di sini. Itu di tengah-tengah kami. Kami langsung saya pakai HP-nya teman saya. Langsung sama teman saya, HP-nya dilempar. Wah! Tahun berapa itu? Tahun
2006 ya 2006. Ini teman-teman tiba-tiba gerimis seperti ini. Iya. Gerimis. Atau ini gerimisnya tambah kenceng atau enggak? Enggak. Jadi gerimis. Oh ya Bu. Jadi pada dasarnya intinya teman-teman yang mungkin liburan di Victoria Park yang orang-orang baru mungkin belum mengerti atau paham mungkin melalui channelnya Nimas. Jadi kalian bisa bukan hanya di Victoria deh, di semua tempat Di gitu ya. semua tempat. Nah, jadi kita harus punya sopan santun Di rumah majikan, rumah majikan. Dan pesan lagi misalnya nih, kalian yang dikasih kunci majikan rumah ya. Ini kalau misalnya yang bosnya suka sering nggak ada di rumah, terus kalian pulang libur, majikan juga nggak ada, atau mungkin yang sering keluar kota, keluar negeri, kalian di rumah sendiri, usahakan mencet bel atau salam assalamualaikum Ya, seperti itu. Atau kalau terutama assalamualaikum. itu bagi muslim dan bagi teman-teman yang Kristen ya sesuaikan dengan doa kalian di agama kalian seperti Ya. itu. Jadi kita permisi gitu teman-teman semua Ya. ya. Itu adatnya seperti itu. Ya Bu ya. Iya. Ya, sama saja toh. Sama seperti kita. Sebenarnya sama saja. Menurut sampean itu sebetulnya orang-orang yang bisa ngeliatin misalnya yang orang yang sudah ngeliatin sampean itu maksudnya orang yang udah meninggal atau seperti apa tadi? Ya kayaknya orang yang sudah meninggal. Enggak. Ya saya kan kurang tahu apakah itu rohnya orang yang sudah meninggal apa memang saya itu enggak paham. Pokoknya saya yang nggak pengen tahu, yang nggak apa, sudah saya setahu saya seperti itu, ya seperti itulah. Sebatas itu dikasih Sebatas tahu. itu, gitu aja. Saya nggak tahu orang mati, masa yang namanya orang mati ya sudah mati, pikir saya ya begitu. Gitu ya. Tapi Iya, tapi masih ada kenyataannya beberapa seperti ini ya. Masih Terus ada mau ya? mau bicara apa? Iya. jadi Sering sih saya dibegitukan sering. Ya mulai kecil memang saya kelihatannya seperti itu. Dulu pernah saya masih kecil, masih umur 6 tahun ya. Ketika itu hari raya. Hari raya itu kalau anak kecil kan sudah dibelikan apa? Baju baru dan sebagainya. Saya enggak, malah belum. Pas hari raya itu malah belum. Saya nangis, nelangsa. Terus di depannya, kalau dulu itu dapur itu kan ada apa? Kayu itu loh. Nah, kayu yang dimasukkan itu loh, apa? Pawonan itu. Nah, itu pawonan itu saya sambil duduk sama nangis sama ketuk gitu. Lah, saya nggak kurang tahu ya, tahu-tahu itu dari badan saya tuh keluar pus itu. apa itu? Orang pakai baju putih-putih. Ya, pakai putih-putih, terus rambutnya itu cowok itu. Jadi kayak kakek-kakek gitu. Rambutnya digelung gitu ya. Terus pakai putih-putih sama pakai tongkat. Terus dia keluar, setelah keluar tangannya itu ditempelkan di dada saya begini, masuk lagi ke tempat saya. Itu juga pernah saya digitukan. Makanya saya itu ngeri kadang-kadang, ngeri sedep kalau lihat yang seperti itu. Enggak, maksudnya kenapa dia keluar habis itu masuk lagi gitu? Nggak tahu saya, sampai sekarang pun nggak ngerti. Masih saya. nggak ngerti ya? Iya, nggak ngerti. Terus ada lagi ya. Pokoknya itu kalau sampai sedih lah intinya. Iya, saya Kan, sedih. sedih. Terus setelah tua ya sudah tua ini. Saya pernah sakit itu 1 tahun lebih nggak sembuh-sembuh. Waktu itu di Indonesia. Ketika panas saya memuncak, saya keluar masuk rumah sakit sampean. Waktu di Indonesia belum datang ke Hong Kong. Nah, waktu itu panas saya memuncak. Saya nggak bisa tidur, saya cuman duduk di sofa begini. Lah waktu itu adik saya juga tiduran di sofa. Kebetulan sofa saya 2. Terus suami saya waktu itu kan ngeronda kan, maksudnya dia izin mau ronda, iya. Terus dia pergi. Setelah pergi sebentar gitu kok dia ketok pintu, saya bukakan. Ketika saya bukakan itu dia masuk itu enggak, dia masuk. Setelah masuk
nggak menghampiri saya, tapi dia masuk itu ke kamar. Jadi terus dia duduk di pinggirnya tempat tidur. Otomatis saya juga ikut duduk di situ. Kok saya tanya, loh kok sudah pulang? Dia nggak menjawab. Ketika saya lihat, kok semakin lama kok semakin bersih, semakin lama kok semakin ganteng gitu. Loh, kok rasanya bukan suami saya gitu loh. Ketika mau saya cium, namanya suami kan biasa. Ketika saya kelihatan dia itu kok kelihatan ganteng gitu, mau saya cium, dia menolak. Ketika menolak itu terus hilang, seperti bayangan hilang, tapi ada suara, aku ikut kamu. Dan tolong kamu harus bisa menolong sesama, cuma itu aja. Terus saya sadar, ketika saya sadar saya takut, dan ketika takut itulah sebentar lagi suami saya datang, dok. Loh, kalau ini memang suami saya gitu. Kalau yang itu memang suami saya. Hujan lagi tuh. Hujan lagi. Kalau hujan seperti ini di sini ngapain toh? Kalau hujan ini. Kalau hujan begini ini aku malah ingat, ya. Ingat sesuatu yang di sini ini. Apa bunyinya kan? Ya itu. Sana. Nanti jadi begini. Anda percaya atau tidak bahwa apa yang saya sampaikan itu ada bukti. Begini. Setiap di pinggiran ini pohon itu cuma satu. Jaraknya jauh, jaraknya jauh. Tapi yang saya tunjukin sebagai gerbang itu, yang kelihatan pengetahuan saya itu seperti gerbang itu kebetulan ada pohon itu saling berdekatan. Itu tujuh buah pohon. Apa itu kebetulan atau bagaimana? Nah, itu jawabannya. Ayo kalau memang ada yang bisa ngelihat, ayo kita pecahkan bersama-sama. Ada hadiahnya nggak, Bu? Ayo. Hadiahnya kalau takutnya kalau salah satu ikut. Enggak lah. Enggak, cuman itu aja lah. Sama-sama ayo kita pecahkan. Jadi biar tidak ada sampai sekarang pun saya itu ada pertanyaan, apakah ini hanya ya saya, apakah memang saya dipertontonkan, maksudnya diberitahu bahwa ini loh pintu gerbangnya Victoria, Pak. Victory itu seperti ini loh, kos WB itu seperti ini loh, gitu loh. Jadi bukan hanya saya, ya saya mohon ayo kita pecahkan bersama-sama, jadi biar nggak mengganjal di pikiran saya gitu. Dan ini teman-teman sini Mas rela bertahan di sini ya malam-malam hujan-hujan karena memang biasanya kalau hujan-hujan ini sepi. Setelah itu. sepi coba biasanya kalau sepi itu ya muncul ya. Sebenarnya walaupun sepi, walaupun rame itu nggak ada bedanya sih. Cuman kalau pas siang hari kebetulan banyak orang, ya sama-sama orang gitu loh, sama-sama kan kelihatannya seperti orang gitu kan, nggak nampak. Iya, nggak nampak pun ya seperti orang biasa gitu. Seperti itu. Tapi kalau malam hari pas sepi ya bener-bener nampak, ya bener-bener ngeri-ngeri sedep. ngeri-ngeri sedep. Ya, iya teman-teman, sekarang teman-teman udah banyak yang pulang. Ya. Jadi memang udah mulai sepi. Jadi apalagi yang di sana di atas di bukit itu. Wow. Belakang ya. Tenda Putih. Iya.
di belakang tenda putih. Ngeri itu malah. Tapi ya saya nggak cerita. Ini teman-teman videonya yang kemarin kita explore lapangan Victory Park ini, videonya di sini. Jadi kalian bisa melihat ini nih videonya. Yang di Omid Bu Haji, gimana Bu? Iya. Kalau itu sih bukan saya ya. Saya nggak pernah ke situ dan saya memang selama di Hong Kong ini satu kali mungkin waktu itu ada pengajian gitu saya ikut di sana. Itu. Tapi cuman sekilas terus saya pergi dari sana. Jadi saya nggak pengen tahu dan tidak berusaha Mencari tahu? Gitu. Ngapain sih begitu-begituan pengen tahu? Orang nggak tahu kadang-kadang dikasih tahu. Mengerikan. Enggak, maksudnya di sana ada apa Bu? Kalau menurut teman-teman itu ada banyak sih, ya ada mbak-mbak, ada mbak-mbak, ada apa ya? Pokoknya ya banyak lah di sana. Maksudnya mbak-mbak Orang sini, orang Hong Kong. Iya. Terus ada yang jahil-jahil, banyak yang jahil. Sebetulnya mereka jahil karena mungkin memang jahilin orang yang nggak benar itu tadi Bu. Iya. Ya kalau dulu memang sering sih anak-anak itu dijahili itu sering gitu loh. Maksudnya jahil seperti apa? Dijahili, ditowel atau ya enggak, kadang-kadang ada yang kayak kesurupan itu gitu. Sering dulu. Berarti tahun berapa? Ya sekarang ini loh. Kok nggak ada ya? Kok nggak pernah apa? Saya memang jarang ke sini, ke Victory gitu loh. Kalau dulu kan memang seneng di sini. Dan nongkrong saya di sana di jembatan, di bawah jembatan situ. Kebetulan saya kan dulu jual kartu telepon, kan begitu. Jadi saya dulu tuh gembong gitu ya. Gembongnya premannya Victory. Tapi sekarang sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Preman Victory. Iya. Ya, sampai menemukan Jessica. Ya, ada beberapa teman-teman yang ini. Dan saya ini kalau ada teman yang agak susah gitu, kayak dicowel itu diparani. Coba itu dihampiri itu temen itu, kayak begitu saya itu. Dikasih tahu. Mungkin gini. Jadi yang ngasih tahu ini mungkin yang memang memperhatikan gerak-geriknya Bu Haji ya Bu? Ya teman-teman. Ya teman-teman ya kan. Ya kebetulan ada yang ngasih tahu. Ya kan, maksudnya dalam arti kan mungkin kan seorang Bu Haji kan dalam konteks mungkin sibuk dengan kegiatannya ya entah apa itu, mungkin nggak mungkin mau berpikir seperti itu gitu ya. Jadi dikasih tahu di pikiran saya itu apa ya, sibuk dengan urusan saya sendiri, ngapain ngurusin gitu. Yang begitu-begitu gitu. Tapi kadang-kadang kayaknya nggak pengen jalan ke situ, kadang-kadang ya disuruh jalan ke situ. Ya tahu-tahu ngapain saya kok jalan ke sini tadi ya. Kebetulan ketemu yang seperti ini gitu. Ya begitulah. Jadi udah dikasih petunjuk gitu loh teman-teman semua ya. Oke teman-teman semua ya. Mungkin next time kita akan kupas lagi ya. Banyak sekali sih cerita-cerita horor seperti ini, terutama saya sendiri yang mengalami. Nanti berikutnya akan saya ceritakan di tempat saya. Pertama di rumah saya, kedua di taman di bawah rumah saya. Nanti saya ceritain. Tapi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pencet tombol loncengnya biar kalian ada notifikasi video terbaru dari Nimas, biar tidak ketinggalan cerita. Ya, keren ya Bu ya. Ya. Oke Bu ya, sebentar lagi nih. Waalaikumsalam. Jaga kesehatan ya. Semangat. Jadi teman-teman semua, kita kasih tahu di mana lokasi gerbang Victory Park. Yuk. Ya. Jam 8. Ya, sepi.